Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Anam Susilo, NIM 02380 dari kelompok B1. Saya ingin membahas beberapa organ yang berkaitan dengan anatomi kardiorespirasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang faring. Nah, faring sendiri ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris dengan laring dan juga esofagus. Nah, faring sendiri itu dibagi menjadi tiga parts ya atau tiga regio. Yang pertama ada nasofaring, orofaring dan juga laryngofaring. Nah, nasofaring dia tuh setinggi secara skeletopis dia setinggi vertebra cervicalis 1 sampai 2. Untuk orofaring dia setinggi vertebra cervicalis 2 sampai 3. Sedangkan yang laryngofaring dia sedikit lebih panjang, dia setinggi vertebra cervicalis 3 sampai 5. Nah, saya akan membahas lebih dalam tentang nasofaring terlebih dahulu. Dia tuh letaknya berada di posterior dari cavum nasi dan di superior dari palatum mole. Ya. Di sini ada beberapa struktur khas. Yang pertama ada optai atau ostium pharyngeum tubae auditivae eustacii. Nah, ostium pharyngeum tubae auditiva eustacii ini merupakan pintu masuk tuba auditiva, yaitu tuba eustachian, yang menghubungkan nasofaring dengan cavitas tympanica di canalis auricularis. Ya. Jadi dia menghubungkan rongga hidung dengan rongga telinga. Nah, kemudian ada tonsila faringea. Tonsila faringea dia di superior dari opta ini tadi. Dia tuh di dinding-dinding superiornya, maksudnya dia di dinding-dinding atas dari uh, nasofaring. Nah, dia terletak di membrana mukosa dari dinding posterior nasofaring ini. Kemudian dia juga seringkali terjadi pembesaran. Pembesaran dari tonsila faringea ini itu tuh dikenal dengan hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Kemudian ada juga uh, oh ya, tonsilla pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Jadi ketika mulai memasuki masa pubertas, ukuran dari tonsilla pharyngealis ini akan semakin mengecil. Kemudian ada torus tubarius ya. Torus tubarius dia tuh di sebelah posterior dari octai. Dia ini merupakan peninggian ya di sebelah posterior dan superior dari octai tadi. Kemudian ada torus levatorius. Ini adalah peninggian di inferior dari octai. Kalau tuberous tadi di posterior dan juga apa superior dari octai. Kalau yang levatorius dia itu di inferior octai. Nah, torus levatorius ini dia tuh memanjang ke atas sampai ke atap faring. Kemudian jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di rhesus pharyngeus ini juga disebut sebagai tonsilla tubaria. Jadi di sini juga ada tonsilla lagi. Oke, next. Untuk yang orofaring sendiri, dia itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang tahun oris. Sesuai namanya orofaring, ya, yaitu faringnya berada di belakang dari kahum oris. Keduanya itu dipisahkan oleh isthmus faucium ya. Sudah pernah dipelajari di blog sebelumnya. Nah, ada beberapa bangunan penting di sini. Yang pertama ada Arcus palatoglossus ya. Arcus palatoglossus dia itu di sini. Ini merupakan tepi isthmus faucium ya. Ini merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris, maaf, membentang dari palatum mole hingga tepi lingua ya. Dia itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada arcus palatopharyngeus ya, yaitu di atas dari musculus palatopharyngeus sesuai namanya, yaitu suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia membentang dari palatum mole hingga dinding lateral pharynx. Nah, dia tuh terbentuk juga karena adanya desakan juga dari musculus palatopharyngeus. Jadi sesuai namanya, uh, arcus palatoglossus dia merupakan desakan dari musculus palatoglossus, sedangkan arcus palatopharyngeus dia itu merupakan hasil desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada fossa tonsillaris. Nah, fossa tonsillaris sendiri itu fossa tonsillaris itu sendiri merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan juga arcus
palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ini ditempati oleh fossa palatina. Kemudian ada vallecula epiglottica ya. Vallecula epiglottica ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Kemudian lanjut ke laryngofaring. Nah, laryngofaring dia tuh tadi setinggi vertebra cervicalis 3 sampai 5 ya. Ada beberapa bangunan penting. Yang pertama ada fossa piriformis. Fossa piriformis ini tuh terletak di sebelah kanan dan kiri dari laryngofaring. Jadi dia di sebelah kanan atau di kiri, dia berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kalau tadi vallecula epiglottica menampung benda tumpul yang tertelan, fossa piriformis ini untuk menampung benda tajam yang tertelan. Jadi tadi benda tumpul, ini benda tajam. Kemudian ada juga aditus laringis ya. Ini merupakan pintu masuk menuju laring. Dimasuk menuju laring dan terletak pada anterior dari laryngofaring. Yang ditus laringis ini laryngofaring ya. Ini vallecula epiglottica. Oke, lanjut untuk vaskularisasi faring. Nah, faring sendiri disuplai uh, oleh arteri dari bagian atas yang terlebih dahulu, itu berasal dari arteri karotis eksternal ya. Yang pertama ada arteri maxillaris. Ya, arteri maxillaris dia nanti ada ke ramus pharyngeus dari arteri palatina descendens. Kemudian ada arteri facialis juga, ramus tonsillaris, arteri palatina descendens. Kemudian ada arteri pharyngea ascendens dan juga arteri lingualis. Arteri lingualis, facialis, carotis interna ya. Ini ramus tonsillaris ya, di sini. Kemudian palatina ascendensnya ya, maxillaris di sini. Kemudian bagian bawahnya sendiri dia berasal dari truncus tirus cervicalis dari arteri subclavia. Nah, di situ ada arteri thyroidea inferior dan ramus pharyngealis. Kemudian untuk venanya sendiri, ya, uh, plexus vena pharyngealis ini mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke uh, vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Jadi nanti intinya akan bermuara di vena facialis dan juga vena jugularis interna di inferior apa namanya pharynx. Kemudian lanjut ya untuk inervasi faring sendiri dia itu ada inervasi sensorik dan juga motorik ya. Untuk sensoriknya itu dari plexus pharyngeus ya, nervus glossopharyngeus. Sedangkan untuk motoriknya dia dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Jadi untuk sensoriknya dia dari nervus glossopharyngeus ya. Sedangkan yang apa motoriknya motoriknya dari nervus vagus atau nervus 10. Mungkin untuk paring ini aja, kita lanjut ke nomor, uh, kita lanjut ke organ selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang jantung. Nah, jantung ini dia tuh yang pertama dibagi menjadi struktur interna dan eksterna ya. Tapi ini ada gambaran secara uh, ya gambaran secara luas dulu tentang jantung ya. Di jantung ada ventriculus sinister, ventriculus dexter, kemudian ada atrium dexter dan atrium sinister ya. Kemudian ini ada eh, aorta descendens, arcus aorta, kemudian ada arteri pulmonalis. Kemudian ya ini ada vena cava inferior, vena cava superior ya. Ada auricula sinistra, auricula dextra. Mungkin kita langsung lanjut aja di struktur eksternanya. Oke, untuk pencet ya struktur eksternal jantung terlebih dahulu ya. Yang pertama ada beberapa fasia sebenarnya ya. Ada 3 fasia, fasia diafragmatika, kemudian ada fasia pulmonalis yang dextra maupun sinistra, dan juga fasia anterior. Nah,
pada bagian posterior ini ada basis ya, dia tuh menghadap ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu disusun oleh ventricle kiri, dia tuh menghadap ke panggul kiri. Nah, jantung sendiri itu ada 4 ruangan ya, ada 2 ventricle dan 2 atrium. Tadi aku udah sebutin, ada ventricle sinister dan ventricle dexter. Kemudian ada struktur yang disebut auricula. Ya, auricula ini beda dengan atrium. Auricula itu merupakan penonjolan dari atrium. Dia itu tersusun dari musculus pectinatus yang nantinya berfungsi untuk memperluas tampungan volume darah di jantung. Nah, kemudian di bagian luar dari jantung sendiri itu juga terdapat beberapa sulcus ya. Nama sulcusnya ini sesuai dengan nama yang melewatinya. Misal ada sulcus coronarius ya. Ini sulcus coronarius, dia tuh dinamakan demikian karena dilewati oleh arteri koronaria. Kemudian ada di anterior ya. Nah, ini di anterior ada sulcus interventricularis anterior karena dilewati oleh eh, dia melewati petat ya, septum interventricular. Nah, dia ini sendiri sebenarnya sampai belakang ya ada sulcus interventricularis posterior, ini yang anterior. Apa yang melewati ini? Ini ada vena cardiaca magna dan juga ramus interventricularis ya. Dia cabang dari arteria coronaria sinistra. Nah ini kan yang sebelah sini kan apa namanya ventricle sinistra. Ini ada ventricle ventricle dextra. Dia nanti di sebelah posterior, supraposteriornya dilewati oleh sulcus coronarius ya. Kalau diurutkan mungkin ini akan sejajar dengan septum atrioventricular yang dextra. Sulcus coronarius. Sulcus coronarius ini sendiri ini akan memutar ya sampai ke posterior. Nah, dia dilewati juga sama vena cardiaca magna juga. Nah, ini ada ramus circumflexa artery coronaria sinistra. Untuk struktur eksternalnya mungkin itu aja. Kemudian yang struktur internal. Nah, struktur internal sendiri ada 4 bagian jantung ya. Tadi ada ventricle dextra, atrium dextra. Kita mulai dari atrium dextra dulu mungkin. Nah, di atrium dextra ada beberapa hal yang terlihat sangat jelas di sini. Ada fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen ovale ya. Kemudian ada yang merupakan septum interatrial ya. Dia membatasi atrium dexter dengan atrium sinister. Kemudian ini ada vena cava superior. Dia nanti osteumnya ada di atrium dextra ini. Vena cava inferior juga sama. Nah, ini adalah valvula sinus coronarii. Dia tuh nanti apa ya? Dia yang menutup ostium sinus coronarii. Dia apa untuk jalur vena vaskularisasi jantung gitu. Ini ada auricula dextra ya, yaitu terdiri dari musculus pectinati tadi. Kemudian ini ada katup ya, valvula tricuspidalis. Kemudian apa lagi ya? Nah, oh ya untuk klinis tadi yang fossa ovale, ketika dia tidak menutup dengan sempurna ketika bayi, akan terjadi klinis paten foramen ovale. Kemudian yang ke ventricle dextranya, ini ada valva thromboepulmonalis ya, valvula semilunaris, kemudian ada chorda tendinae. Nah, ini yang tadi dia tuh lanjutan dari sini. Ini kan atrium dexter, dia darahnya nanti akan masuk ke ventricle dexter melalui valvula tricuspidalis ini. Valvula tricuspidalis dia ada chorda tendinae yang melekat pada musculus papillaris. Nah, ada musculus papillaris posterior, anterior ya. Kemudian ada trabecula carneae ya, ya seperti serabut-serabut
bagian dinding-dinding jantung ini. Kemudian ada trabecula septum marginalis ya, dia itu yang eh, muskulus yang horizontal gitu. Dia yang lain untuk muskulus papularis kan ke arah sini, tapi kalau septum marginalis itu dia berbeda 90 derajat. Kemudian ada apa? Nah, ini trunkus pulmonalis ya, dia eh, menuju ke paru-paru, pulmo, kemudian untuk yang, nah ini yang sinister. Kita dari sini dulu aja. Ya, atrium sinistra. Nah, ini tadi ada fossa ovale ya, obliterasi dari foramen ovale. Kalau dia tidak mengalami penutupan ya, itu akan terjadi klinis tadi paten paten foramen ovale. Ini ada auricula sinistra. Kemudian, nah ini sebenarnya ada katupnya ya. Dia katup mitral ya, dia menghubungkan atrium sinister ke ventricle sinister sebenarnya. Cuma di sini udah bilangin ya biar memperjelas karena di belakangnya ya, di belakang dari valva mitral ini di sebelah sini tuh ada ini, ada valva aorta. Kemudian, nah ini bisa dilihat struktur otot jantung pada struktur otot pada ventricle kiri ini jauh lebih tebal daripada eh, ruangan-ruangan jantung yang lain ya. Nah ini strukturnya pun sama, cuma mungkin di atrium sinistra ini nanti ada banyak eh, osteum-osteum ya, ada osteum dari vena pulmonalis nanti di sini. Cuma ya sesuai fungsinya, atrium sinistra ini nanti merupakan muara dari vena-vena pulmonalis yang baik sinistra maupun dextra. Setelah itu darah yang didapatkan ya dari yang bermuara dari pulmo tadi dia akan masuk ke ventricle untuk dikontraksikan menuju ke aorta. Nah, di ventricle sinistra sendiri juga ada musculus papillaris chorda tendinae ya. Nah, ini ada trabecula carneum juga. Nah, untuk skeleton cordis ini adalah kerangka dari jantung ya. Dia itu merupakan pelekatan katup ya. Itu terdiri dari annulus fibrosus ya. Annulus itu seperti cincin ya, empat, empat cincin fibrosa dan trigonum fibrosum. Juga nanti ada septum membranaceum ya. Nah, trigonum fibrosum sendiri ini trigonum fibrosum dextrum ya. Kemudian ada annulus fibrosus sinister ya. Ini annulus fibrosus yang dexter. Kemudian ada trigonum fibrosum yang sinistrum. Nah, ini ada katup mitral, katup tricuspid. Ini ada valva aorta dan ini valva trunki pulmonalis. Ini berarti karena dia tricuspid, ini adalah atrium dexter ke bawahnya ya, ada di ventricle dexter, sedangkan ini yang sinister, atrium sinister. Nah, ini valva aorta dan ini valva pulmonalis. Ya. Ini bisa dilihat di sini. Trigonum fibrosum sinistrum ini yang sebelah sini ya. Nah, ini septalnya. Apa? Valva septal anterior dan posterior ini satu tricuspidalis, ini mitralis, cuma ada anterior sama posterior. Namanya annulus atrioventricularis sinistra atau annulus fibrosus aja. Nah, kemudian untuk mekanisme katup jantung. Nah, jantung ini dia tuh memiliki empat katup jantung ya. Tadi udah disebutin, ada katup aorta, kemudian ada pulmonal, ya, mitral dan juga tricuspid. Nah, keempat katup ini membuka dan menutup untuk membantu memindahkan darah dari satu area ke area yang lain. Dua katup ya, yaitu mitral dan tricuspid ini dia tuh mengalirkan darah dari atrium ke ventricle, dia masuk ke sini, dia masuk ke sini gitu. Nah, sedangkan dua katup lainnya, ya, yaitu katup pulmonal dan juga katup aorta, dia tuh mengalirkan darah ke paru-paru. Dia mengalirkan darah ke paru-paru dan yang untuk aorta dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, katup trikuspid dan mitral ini masing-masing terletak di antara atrium dan juga ventricle ya. Dia tuh di septum atrioventricularisnya.
Nah, ketika tekanan di atrium ini ya, ketika tekanan di atrium ini melebihi tekanan di dalam ventrikel, nah kedua katup ini itu akan membiarkan darah ini mengalir dari ventrikel ke atrium gitu. Dari atrium ke ventrikel. Jadi tekanan di sini tinggi, tekanan di sini rendah. Katup ini akan membiarkan darah ini masuk gitu. Tetapi katup ini tidak akan membiarkan darah ini balik ke atrium gitu. Nah, ini yang mencegah aliran balik ya dari darah dari ventrikel ke dalam atrium ketika terjadi pengosongan ventrikel atau ketika kontraksi. Ya, terutama ketika tekanan ventrikel ini jauh melebihi atrium ya. Ketika kontraksi eh, ventrikel ini kontraksi, darah ini tidak akan kembali ke atrium sini, tapi dia akan masuk menembus katup pulmonalis ya, tabula semilunaris ke trunkus pulmonalis gitu. Nah, jika peningkatan tekanan ventrikel ini tidak memaksa kedua katup menutup sewaktu ventrikel berkontraksi ya, ketika pengosongan ventrikel ini tadi akan ada banyak darah yang secara tidak efisien mengalir balik nih dari ventrikel ke atrium. Nah, jadi bukannya dipompa ke arteri malah balik ke vena nanti. Nah, kemudian tepi-tepi daun kedua katopin itu diikat oleh korda tipis dan kuat jaringan tipe tendinosa ya. Ini merupakan yang disebut dengan korda tendinae. Nah, korda tendinae ini yang tadi mencegah katup ini terbalik ya. Jadi dia mengikat katup ini ke musculus papillaris di dinding-dinding ventrikel. Nah, jadi ketika terdapat tekanan ventrikel yang tinggi ya dan membuka membuka ke arah berlawanan ke dalam atrium. Jadi dia akan mencegah eh, intinya mencegah katup ini terbalik ke arah yang berlawanan gitu. Koda-koda ini tuh berjalan dari tepi masing-masing ya, kemudian melekat ke musculus papillaris tadi dan musculus yang musculus papillaris yang menonjol di dinding-dinding permukaan dari ventrikel. Nah, ketika ventrikel berkontraksi, musculus papillaris ini juga ikut berkontraksi sehingga menarik apa namanya korda tendinnya ke arah bawah. Penarikan ini itu menghasilkan tegangan di daun katup tricuspid dan juga mitral yang tertutup untuk menahan daun-daun dari katup-katup ini berbalik ke arah atrium. Jadi darah akan terperangkap di ventrikel tidak kembali ke atrium. Gitu. Nah, dua katup jantung yang lain seperti katup aorta dan juga pulmonaris ya, yang valvula lunaris tadi, itu terletak di pertemuan tempat arteri-arteri besar ini meninggalkan ventrikel. Ya. Yaitu di apa namanya? Nah, ini trunkus pulmonalis. Nah, ini yang aorta katupnya itu yang ada di sini. Nah, kenapa disebut semilunar? Karena mereka kedua katup ini memiliki tiga daun katup yang bentuknya ini mirip seperti setengah lingkaran, kantong-kantong dangkal yang berbentuk seperti bulan sabit. Katup-katup ini itu akan terbuka ketika tekanan dari ventrikel kanan dan kiri itu masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Jadi sewaktu pengosongan ya, sewaktu kontraksi ventrikel, darah ini akan menembus melewati katup-katup ini, tapi tidak akan berbalik ke dalam ventrikel lagi gitu. Jika ventrikel ini berelaksasi dan tekanan ventrikel ini turun ya di bawah tekanan aorta dan juga tekanan arteri pulmonalis, katup yang tertutup ini akan mencegah aliran balik dari darah yang sudah dipompa. Nah, katup semilunar ini dicegah berbalik oleh struktur anatomik dan posisi daun katupnya karena bentuknya yang setengah lingkaran seperti kantong yang semilunar ini tadi itu akan uh, mencegah katup itu terbuka dari arah arteri pulmonalisnya gitu maupun aortanya ya. Nah, jadi ketika ventrikel itu berelaksasi ya terbentuk gradien tekanan ke arah belakang, semburan balik darah ini akan mengisi daun katup ini yang berbentuk setengah lingkaran ini dan mendorong katup-katup ini dalam posisi tertutup.
Mungkin untuk jantung dan juga mekanisme katup jantungnya cukup cukup ya. Kita lanjut untuk yang diafragma. Sini aku pengen jelasin tentang anatomi diafragma. Diafragma ini dia itu terletak di antara rongga dada ya, toraks dan juga abdomen. Dia itu terdiri dari dua bagian utama yaitu pars muscularis dan juga centrum tendineum. Nah, untuk centrum tendineum dia tuh sesuai namanya dia tuh ada di center, sedangkan pars muscularisnya dia ada di perifer-perifernya, dia ada di sekitarnya ya. Nah, untuk pars muscularis sendiri dia tuh terdiri dari tiga bagian ya. Ada pars sternalis, dia tuh ada di anterior, kemudian ada pars costalis dan pars lumbalis gitu. Nah, pars sternalis ini merupakan area diafragma yang melewati trigonum sternocostalare dan dilalui oleh arteri dan vena epigastrika superior serta pembuluh getah bening ya. Nah, ini tuh merupakan tempat yang rentan terhadap hernia diafragma. Pars costalis ini adalah bagian yang membentuk kubah pada diafragma. Jadi struktur yang mirip kubah pada diafragma itu adalah bagian pars costalisnya. Nah, pars lumbalis sendiri dia tuh terdiri dari dua flora muskuler. Dia tuh terdiri dari dua flora muskuler ya, ada crus dextrum dan juga crus sinistrum. Dia tuh melekat pada tulang belakang lumbal. Ini crus dextrumnya, crus sinistrumnya di sebelah sinistra. Kemudian pada bagian tengah ini, dua crura ini akan bergabung membentuk ligamentum arcuatum medianum ya. Di ligamentum arcuatum medianum ini akan dilintasi oleh aorta ventral dan membentuk hiatus aorticus. Nah, bagian pars lumbalis yang melekat pada tulang iga pada tulang iga 11 dan 12 ini seringkali terpisah ya. Di apa? Koste 11 dan 12 ini seringkali terpisah dari pars lumbalis. Di biasanya melekat pada tulang belakang lumbal. Nah, ini tuh yang disebut dengan trigonum lumbocostale Boldaki. Buchdaleki. Nah, kemudian untuk centrum tendinium sendiri, dia itu berada di tengah, merupakan bagian diafragma ya. Di dalam centrum tendinium ini tuh terdapat beberapa bukaan ya. Yang pertama ada hiatus aorticus. Ya. Hiatus aorticus dia itu dilalui oleh aorta, kemudian ada ductus thoracicus dan juga penazigos dan hemiazigos. Ya. Dia itu melewati hiatus aorticus. Ini hiatus aorticus. Kemudian ada hiatus esophagus. Ya. Hiatus esophagus dilalui oleh esophagus, ya, nervus vagus dan juga arteri gastrica sinistra. Dan ada juga foramen vena cava morgagni. Ya. Dia itu dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter dan juga pembuluh limfe. Nah, selain itu terdapat juga trigonum sternocostalare yang dilalui oleh arteri dan vena epigastrika superior serta pembuluh getah bening. Nah, kemudian eh, untuk neurovaskularisasi diafragma sendiri, ya, vaskularisasi atau suplai darah ke diafragma ini melibatkan arteri venica superior, arteri perikardioverenica, dan juga arteri musculofrenica. Musculofrenica, perikardioverenica, dan juga perikardioverenica. Ini frenicusnya. Nah, drainase vena di diafragma ini sejalan dengan arterinya. Kemudian untuk inervasinya sendiri, dia eh, dipersarafi oleh nervus phrenicus ya, saraf spinalis C3 sampai C5. Nah, lanjut mediastinum. Nah, mediastinum sendiri merupakan ruang di dalam rongga toraks ya, di antara dua rongga pleura. Jadi mediastinum ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mediastinum superius ya, yaitu ada di atas, dan mediastinum inferius yang ada di bawah. Dia itu terdiri dari tiga kelas lagi ya, ada mediastinum posterius, mediastinum medius, dan juga mediastinum anterius. Medius, anterius, dan juga posterius. Nah, mediastinum superius sendiri dia itu membentang dari apertura thoracika superior ya, sampai ke bidang yang melintang di antara angulus ternalis.
Ini merupakan pertemuan dari manubrium dan juga corpus sternum ya, angulus sternalis, dan juga diskus intervertebralis antara vertebra toraks 4 dan 5. Kemudian untuk mediastinum inferius sendiri kan ada dia itu terdiri dari bagian yang anterior ya, anterius, medius dan juga posterius ya. Nah, bagian anterior sendiri itu terletak di depan perikardium. Di depan perikardium, di belakang sternum dan juga di atas dari otot musculus transversus thoracis ya. Bagian ini itu berisi sisa timus ya, sisa timus. Kemudian ada trakea, esophagus ya, arcus costae, kemudian ada vena brachiocephalica dextra et sinistra, kemudian ada vena intercostalis superior, ada vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, kemudian ada nervus vagus juga, nervus larynx recurrens ya, kemudian ada juga pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Kemudian untuk bagian mediastinum mediusnya, nah, dia tuh terletak di antara rongga pleura kanan dan kiri ya. Bagian itu berisi jantung ya. Ada jantung, kemudian ada perikardium, ya. Kemudian ada nervus phrenikus, kemudian ada pangkal dari aorta, arteri dan juga vena pulmonalis, ada vena cava dan juga bronchus primarius. Kemudian ada bagian mediastinum yang posterius ya. Itu terletak di belakang dari perikardium dan juga di antara pleura mediastinalis. Nah, bagian itu berisi esofagus, ya, aorta thoracika, kemudian vena azygos hingga azygos, ada ductus thoracicus, ya, nervus vagus, kemudian ada tractus simpatis dan juga nervus splangicus. Nah, ini mediastinum ya. Nah, ini dilihat dari sisi kanan, ini dilihat dari sisi kiri. Ini diafragma, mediastinum medius ya. Ya. Mungkin untuk mediastinum, kemudian tadi ada taringnya jantung dan mekanisme buka tutup katup jantung dan juga diafragma. Eh, sudah cukup sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.